Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izanatun Nisa Fajriyah, TBIA. Oke, di sini saya akan mempresentasikan rancangan bisnis. Di sini bisnisnya yaitu bisnis di bidang pendidikan. Bimbel Lantera. Bimbel Lantera memiliki jargon, cerahkan masa depan dengan ilmu dan adab. Oke, selanjutnya profil bisnis Lentera. Bisnis Bimbel Lentera memiliki logo dengan ikon lampu. Kenapa kami memilih lampu? Karena lampu itu bisa jadikan salah satu lentera yang memberikan sinar tengah kegelapan. Kemudian poster bimbel. Poster ini yang salah satunya akan kami gunakan sebagai bahan promosi. Kemudian alamat kantor pusat Bimbel Lentera ada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 5, Padurenan, Gebok, Kudus. Bisnis Bimbel Lentera menyediakan jasa yang berfokus pada perkembangan kemampuan bahasa Inggris dari basic sampai intermediate yang praktis dengan menggunakan modul yang telah kami siapkan. Kemudian membantu siswa SMP dan SMA yang ingin mendapatkan penjelasan lebih detail terhadap materi yang ada di sekolah. Kemudian menyediakan jasa bagi siswa SD untuk semua mata pelajaran. Bimbel Lentera sendiri memiliki teknis. 1. Membuka les privat dan kelompok maksimal 5 orang untuk setiap pertemuan. Kemudian pengajar atau tentor itu bisa datang ke rumahnya siswa, atau juga bisa siswa datang ke kantor pusat. Kemudian setiap kali satu pertemuan durasinya 90 menit. Nah, ini bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari nomor WA, email, IG, Facebook. Juga bisa scan QR di pojok kanan atas ini ya. Kemudian analisis SWOT dari Bimbel Lentera. Dari sisi internalnya memiliki kekuatan, yaitu alat mudah didapatkan, bahan pembuatan mudah ditemukan, tenaga pengajar cukup mudah ditemukan, modalnya cukup mudah, cukup terjangkau, kemudian pemasaran jasa kebanyakan lewat online sehingga hemat waktu, tenaga, dan uang. Tapi juga memiliki kelemahan, yaitu tenaga pengajar untuk tingkat SMA akan lebih sulit ditemukan karena biasanya tentor itu lebih banyak memilih yang tingkat SD sampai SMP. Kemudian tentor dan siswa yang cocok-cocokan akan berpeluang menghambat pemasukan ke lembaga. Jadi jika ada siswa yang tidak cocok dengan tentornya akan lebih memilih pindah ke bimbel lain. Terus kemudian ini yang sering terjadi, yaitu tentor molor saat datang ke tempat siswa. Kemudian sisi eksternalnya memiliki peluang untuk diterima di masyarakat akan lebih luas karena efek dari pandemi, terus mudah dikenal masyarakat, menjadi kebutuhan bagi para siswa yang sedang menjalani pembelajaran daring, membantu para orang tua untuk membantu anaknya ketika belajar online. Ancamannya juga ada, yaitu nama baik dari lembaga akan mudah terpengaruh jika ada salah satu tentor yang kurang berkompeten. Kemudian saingan akan lebih banyak. Efek dari pandemi. Kemudian tentor berpeluang pindah ke bimbel lain karena masalah fee yang lebih tinggi. Nah, jika dihitung semua, kekuatan memiliki total bobot 23,
peluang atau opportunity. 19 jika ditambah yaitu 42. Kemudian kelemahannya ada 7, ancamannya bobotnya 10, jika ditambah W plus T sama dengan 17. Nah, total keseluruhannya yaitu S plus O min W plus T sama dengan 42 kurangi 17 sama dengan 25. Kemudian tujuan mulia dari Bimbel Lentera yaitu 1. Menghadirkan jasa untuk membantu siswa dalam kegiatan belajar secara privat maupun kelompok. Jadi selain untuk membantu siswa, kami juga membantu mahasiswa, khususnya karena agar lebih memiliki pengalaman di bidang mengajar. Nomor 2, melihat dari banyaknya keluhan siswa, kami Bimbel Lentera memiliki rasa empati untuk memberikan solusi, yaitu dengan cara membantu siswa dalam belajar online. Terus masa pandemi ini juga mahasiswa banyak yang bingung untuk mencari pemasukan. Nah, Bimbel Lentera menawarkan selain bisa mendapatkan fee, juga akan mendapatkan pengalaman mengajar dengan cara mengajar di Bimbel Lentera. Kemudian yang ketiga, usaha di bidang pendidikan atau bimbingan belajar dari anak usia TK sampai SMA. Nah, anak usia TK ini biasanya itu di Bimbel Lentera akan diajarkan tentang sholat, tentang mengaji gitu. Terus target omset 3 juta per bulan dengan net profit 1 juta. Kemudian sasaran pelanggan dari Bimbel Lentera yaitu mulai anak usia SD dari kelas 1 sampai SMP, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk anak usia TK. Kemudian tapi ketika pandemi berlangsung, Bimbel Lentera juga mencoba untuk merambah ke tingkat SMA. Daerah target bisnis dari Bimbel Lentera yaitu Kudus. Kemudian informasi produk atau jasa. 1. Menyediakan jasa yang berfokus pada kemampuan berbahasa Inggris dari tingkat basic sampai intermediate. Kemudian membantu siswa SMP dan SMA yang ingin mendapatkan penjelasan materi lebih dalam dari yang diajarkan di sekolah. Kemudian menyediakan jasa bagi siswa SD untuk semua mata pelajaran. Terus yang keempat, menyediakan jasa bimbingan mengaji Al-Quran. Tentunya di Bimbel Lentera ini sudah dipilihkan tentor-tentor yang berkompeten dalam bidangnya. Kemudian hubungan dengan pelanggan. 1. Mengetahui jasa. Pelanggan bisa mengetahui jasa Bimbel Lentera bisa dari offline maupun online. Dari offline yaitu pengelola akan datang ke sekolah target di Kudus, khususnya Kudus Kota. Kemudian secara online dengan cara memasang iklan atau pamflet di beberapa media sosial. Terus strategi pemasaran yang akan diterapkan di Bimbel Lentera yaitu terdapat voucher diskon 20% bagi 15 pendaftar pertama. Terdapat free gift berupa alat tulis, 2 kali les gratis privat atau kelompok untuk pelanggan lebih dari 1 tahun. Jadi bebas mau pilih kelompok atau privat. Terus pengelola dalam merespon pelanggan yaitu fast respon dan ramah,
selalu berterima kasih atas orderan dari pelanggan, meminta maaf jika ada kesalahan, terus menerima saran dari semua pelanggan, dan mengikuti alur bahasa pelanggan. Maksudnya kalau pelanggan itu santai, kita juga menggunakan bahasa yang santai. Jika pelanggan menggunakan bahasa yang formal, kita juga akan menggunakan bahasa yang formal. Kemudian strategi agar pelanggan menjadi loyal kepada Bimbel Lentera. 1. Respect. 2. Tepat waktu, transparan, upload testimoni dari pelanggan. Kemudian sumber daya. Di sini ada 2 orang yang menjadi penanggung jawab. Izanatun Safajira, saya sendiri sebagai pengelola desain dan administrasi, dan juga Mas Fulfatul Lailiyah sebagai pemasaran dan keuangan. Masing-masing penanggung jawab memiliki indikator keberhasilan. 1. Mampu membuat konten secara berkala untuk postingan di akun media sosial, setidaknya 1 minggu sekali. Ini bagian dari Mbak Iza ya. Terus nomor 2, memastikan desain bimbel sesuai dengan yang direncanakan. Yang ketiga, mampu mengatur segala administrasi yang ada di bimbel, mulai dari absen, terus dan lain-lain. Untuk indikator keberhasilan dari rekan Nita Mas Fatul Lailiyah sendiri, 1. Mampu mempromosikan bimbel kepada masyarakat selama masa promosi setidaknya 2 minggu. Kemudian dalam masa promosi itu setidaknya ada 3 siswa yang telah mau berlangganan di Bimbel Lentera. Yang ketiga, mampu mengatur seluruh keuangan di bimbel, baik itu fee untuk mentor, pemasukan, pengeluaran, dan lain-lain. Kemudian peralatan dan bahan utama yang ada di bimbel. 1. Iklan promosi, tentunya untuk promosi ya. Alat tulis, printer untuk mencetak segala administrasi, baik itu belangko absen, slip gaji maupun yang lain. Kemudian komputer untuk pemrosesan iklan atau promosi dan administrasi. Kemudian mitra dan biaya pengeluaran. Bimbel Lentera akan mengajak kerjasama lembaga-lembaga, bisa dari sekolah, kampus maupun perumahan. Mengapa kami pengelola memilih perumahan? Karena biasanya orang-orang yang ada di perumahan itu akan lebih sadar tentang pentingnya belajar. Kemudian biaya pengeluaran dari Bimbel Lentera. 1. Biaya pembelian bahan, pembelian alat, biaya cetak brosur untuk promosi, biaya pulsa paketan bulanan untuk setiap tim, terus biaya listrik di kantor pusat, biaya upah tentor, biaya transport, biaya dana darurat. Oke. Saya pikir cukup. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan maupun dari segi tampilan presentasi. Ini sebenarnya sudah bagus fontnya, tapi dipindah di HP jadi begini, mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.